Pulau Penyengat, sebuah pulau kecil di hadapan kota Tanjung Pinang, bukanlah pulau biasa. Di balik ukurannya yang hanya sekitar 2 km, pulau ini menyimpan jejak panjang sejarah Melayu dan Kesultanan Riau Lingga. Sejarah Pulau Penyengat dimulai pada akhir abad ke-18. Sultan Mahmud Syah III menghadiahkan pulau ini kepada permaisurinya, Engku Putri Raja Hamidah, putri bangsawan Bugis. Dari sinilah pulau kecil ini kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan, pusat budaya, sekaligus pusat spiritual Kesultanan Riau Lingga. Salah satu peninggalan terpenting di pulau ini adalah Masjid Raya Sultan Riau. Masjid berwarna kuning, hijau, itu dibangun pada awal abad ke-19. Keistimewaannya tidak hanya terletak pada arsitektur, tetapi juga pada bahan pembangunnya yang konon menggunakan campuran putih telur sebagai perekat. Hingga kini, masjid tersebut tetap berdiri kokoh, menjadi simbol kebesaran Islam dan kebudayaan Melayu. Selain di Penyengat juga terdapat kompleks makam Raja-Raja dan bangsawan Riau Lingga. Salah satunya adalah makam Raja Ali Haji, seorang ulama, sejarawan, sekaligus sastrawan besar yang menulis karya abadi, Gurindam 12. Dari pulau inilah lahir bahasa Melayu standar yang kelak menjadi dasar bahasa Indonesia modern. Pada abad ke-19, Pulau Penyengat berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan di kawasan Nusantara. Di sini, naskah-naskah penting ditulis, ajaran Islam berkembang, dan sastra Melayu mencapai puncaknya. Pulau kecil ini menjadi simbol kejayaan Melayu yang pengaruhnya melintasi batas waktu. Kini, Pulau Penyengat menjadi destinasi wisata sejarah. Pengunjung bisa menyusuri lorong-lorong kecil, melihat peninggalan istana, makam, dan tentu saja masjid megah yang masih aktif digunakan. Setiap sudut pulau seakan membawa kita kembali ke masa lalu, mengingatkan bahwa pulau kecil ini pernah menjadi pusat kebesaran sebuah peradaban. Pulau Penyengat bukan sekadar hamparan tanah di tengah laut. Ia adalah saksi sejarah, warisan budaya, dan simbol identitas Melayu yang terus hidup hingga kini. Sekilas, ia hanyalah pulau mungil dengan panjang tak lebih dari 2 km. Namun di tanah inilah tersimpan warisan kejayaan Kesultanan Riau Lingga, sekaligus kisah-kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Asal-usul namanya saja sudah penuh tanda tanya. Konon, siapapun yang mencoba menyerang pulau ini akan langsung dikerubuti. Kawanan lebah Penyengat, lebah itu dipercaya sebagai penjaga gaib yang melindungi pulau. Di pulau ini berdiri megah Masjid Raya Sultan Riau. Masjid kuning hijau ini unik karena dindingnya dibuat dengan campuran putih telur. Anehnya, bangunan itu tetap kokoh ratusan tahun. Sebagian orang yakin rahasianya bukan pada material, melainkan pada doa-doa yang menyertainya. Misteri Pulau Penyengat tak berhenti di situ. Nelayan pernah melihat cahaya hijau melayang di sekitar makam tua, dan ada pula yang mendengar tabuhan kompang dari masjid kosong. Apakah itu hanya permainan angin atau gema masa lalu yang masih hidup? Pulau ini juga melahirkan karya agung Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji. Beberapa percaya beliau mendapat bimbingan sosok gaib berjubah putih yang kerap menemaninya menulis. Pengunjung modern pun kerap mengalami hal aneh. Langkah kaki yang mengikuti di lorong sepi, bayangan misterius di tangga masjid, hingga suara gamelan yang muncul lalu hilang begitu saja. Banyak yang percaya Pulau Penyengat bukan sekadar tempat sejarah. Ia adalah pulau yang masih hidup-hidup dengan energi masa lalu. Doa-doa sekaligus rahasia yang tak ingin dibongkar. Mungkin misterinya hanyalah legenda. Namun mungkin juga di balik sunyinya, jalan berpasir, dan megahnya masjid tua, ada sesuatu yang masih mengawasi, menunggu, dan menjaga pulau ini.
kebijaksanaan yang jauh lebih. Sekilas, ia hanyalah daratan mungil di tengah laut, tak lebih dari 2 kilometer panjangnya. Namun di balik pasir putih dan ombak yang mengelilinginya, tersimpan pesan-pesan kehidupan yang abadi. Dari kisah asal-usulnya, kita belajar tentang perlindungan yang datang dari arah tak terduga. Konon, lebah penyengat melindungi pulau ini dari musuh, seakan ingin mengingatkan bahwa sekecil apapun makhluk, ia bisa menjadi penjaga yang tangguh ketika ada niat tulus untuk, bila disatukan dengan niat dan doa, bisa menjadi kekuatan yang melampaui zaman. Dari karya sastra Raja Ali Haji, lahir Gurindam 12 bukan sekadar puisi, melainkan cermin moral dan pedoman hidup. Ia mengingatkan kita bahwa warisan terbesar manusia bukanlah harta, melainkan kata-kata yang menuntun generasi setelahnya. Bukan cerita-cerita mistis tentang cahaya hijau, suara kompang, atau langkah-langkah gaib di lorong sunyi, bisa dimaknai bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai pesan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup, menjaga, dan mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar sejarah. Pulau Penyengat pada akhirnya adalah cermin kehidupan. Kecil, tapi penuh makna. Sunyi, tapi kaya pesan. Ia mengajarkan bahwa yang tampak sederhana bisa menyimpan kekuatan besar. Dan bahwa doa, ilmu, serta warisan budaya adalah harta yang tak bisa digantikan oleh apapun. Mungkin itulah misteri sejati Pulau Penyengat. Bukan sekadar cahaya gaib atau cerita hantu, melainkan bisikan lembut yang mengingatkan kita untuk menjaga warisan. Pernahkah kita berpikir, menghargai sejarah, dan hidup dengan hati yang penuh doa? Besar dari ukurannya, Pulau Penyengat di Kepulauan Riau adalah salah satunya. Bahwa sebuah pulau kecil pun bisa menyimpan, mempertahankan sesuatu yang suci. Masjid Raya Sultan Riau pun memberi pelajaran yang sama. Dindingnya konon dicampur dengan putih telur, sesuatu yang tampak sepele, namun justru membuat bangunan itu kokoh hingga kini. Mungkin kita tak pernah benar-benar tahu misteri Pulau Penyengat. Namun, justru dalam ketidakpastian itulah kita menemukan makna bahwa hidup bukan untuk membongkar semua rahasia, melainkan untuk belajar dari isyarat yang ditinggalkan.